Hai para mahasiswa yang mungkin sekarang masih bingung melaksanakan KKN tapi bingung mau melangkah kemana dan menyusun program seperti apa. Jangan khawatir, tetap di video ini dan ikuti video ini, tonton sampai selesai. Jangan di skip-skip biar paham gitu lah. Walaupun dengan bahasa yang tidak ilmiah, nanti akan coba saya uraikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu. Iya, oke jangan khawatir. Ayo kita belajar bareng-bareng karena saya juga belajar. Nanti dalam video ini akan diberikan tahapan-tahapan persiapan apa untuk kemudian menyusun program kegiatan. Sebelum memasuki kepada langkah-langkah menyusun program kerja dari KKN itu sendiri, maka hal yang paling mendasar ingin saya memberikan ya pembukaan lah, opening. Maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu KKN ya. KKN itu ya kalau kalian mahasiswa paham lah kalau singkatannya ya, kuliah kerja nyata. Tetapi di sini apa sebenarnya fungsi dari KKN gitu ya. Fungsi dari KKN ini merupakan turunan sebenarnya dari salah satu fungsi kampus, yaitu di penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan wujud nyatanya diwujudkan dalam bentuk program yang namanya KKN. Itu ya. Nah, lalu bagaimana menyusun langkah-langkah atau hal yang harus dilakukan agar bisa membuat program kerja yang efektif dan efisien dan juga sesuai sasaran dengan apa yang dimaksudkan oleh lembaga melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, untuk itu ada beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah paling pertama atau yang paling dasar itu adalah kalian memahami terlebih dahulu konsep apa yang akan digunakan dalam kegiatan program KKN yang kalian ikuti. Umumnya, konsep yang digunakan itu atau pendekatan yang digunakan itu ada dua. Satu, pendekatan yang didasarkan pada masalah atau kelemahan. Yang kedua, konsep yang didasarkan pada keunggulan atau kelebihan. Nah, jelas ya? Nah, apa masih ada pertanyaan? Bagaimana yang dimaksud dengan konsep pendekatan berdasarkan masalah dan konsep yang berdasarkan keunggulan atau kelebihannya? Oke, kita kaji. Konsep yang digunakan jika melakukan pendekatan KKN berdasarkan dari masalah, contoh langsung real kepada saya nih ya. Semisal kalian itu mau meneliti atau mengembangkan saya, program KKN-nya di wilayah saya lah, wilayah Edi, nama wilayahnya Edi semisal. Maka ketika melakukan KKN dengan konsep pendekatan masalah, hal yang paling mendasar yang paling harus diketahui adalah kelemahan dari saya. Apa masalah saya gitu ya. Kalau masalah saya semisal ini lihat ini ada jerawat, rambutnya kurang rapi, baju kurang ini atau kurang apa, terlalu kurus. Nah, itulah. Jadi identifikasi pertama yang harus diketahui adalah masalah, kelemahan, kekurangan yang kemudian nantinya dari kekurangan ini akan dicari solusinya untuk diselesaikan. Nah, dan wujud penyelesaiannya adalah dalam bentuk program. Itu kalau pendekatannya menggunakan pendekatan masalah. Bagaimana kalau melakukan program KKN yang menggunakan konsep dengan pendekatan keunggulan? Ketika wilayahnya wilayah Edi ini semisal saya, maka yang dicari di sini adalah keunggulannya saya terlebih dahulu. Saya ini bisa apa gitu. Oh, keunggulannya ini orang Madura. Orang Madura apa? Biasanya kalau melaksanakan sesuatu itu tekadnya sungguh-sungguh atau semisal apa keuntungannya lagi ya? Punya mikrofon, punya ini gitu atau lain-lain sebagainya. Nah, di situ udah nanti dicari keunggulan-keunggulan yang kemudian ketika kemudian dikembangkan keunggulan itu akan menjadi eh, sesuatu hal yang lebih gitu. Artinya dari keunggulan itu semakin diunggulkan supaya menjadi puncak tertinggi dari keunggulan tersebut. Potensi, bakat, minat, semuanya aset ekonomi yang berpotensi paling unggul kemudian diunggulkan kembali supaya lebih unggul gitu. Nah, oke paham ya? Jadi, saya simpulkan lagi terkait dengan perbedaan pendekatan masalah dan juga pendekatan dengan keunggulan. Kalau pendekatan masalah, maka mencari masalah untuk diperbaiki. Kalau pendekatan keunggulan atau potensi yang dimiliki adalah mencari potensi yang unggul dari
wilayah atau masyarakat tersebut untuk semakin dikembangkan supaya tambah gawat, tambah mantap. Langkah yang kedua itu adalah tahap pra pelaksanaan program KKN. Nah, sebelum kalian masuk pada program KKN, kalian biasanya ini harus cari-cari info dulu terkait dengan perizinannya, kemudian cari tempat tinggalnya. Itu yang paling dasar dulu. Perlulah kemudian ke sana mencari teman atau perangkat-perangkat desa yang bisa dihubungi untuk mencari lokasi di mana kalian bertempat tinggal. Karena ini juga penting, biasanya umumnya di balai desa. Kalau kalian sudah paham konsep tapi tidak punya tempat tinggal linglung di sana ya juga bingung. Jadi langkah yang dilakukan setelah memahami konsep di awal itu tadi sebelum melaksanakan KKN, maka yang kedua adalah mencari tahu wilayah di situ, menghubungi siapa dan kemana akan pergi, tinggalnya nanti di mana selama program KKN. Karena umumnya KKN ini programnya itu 40 hari. Langkah yang ketiga, jangan pakai yang kiri, yang kanan aja. Langkah yang ketiga, langkah ini tidak kalah penting dengan langkah-langkah yang lain karena inilah langkah yang akan kemudian dijadikan dasar, yaitu melakukan survei dan pemetaan. Nah, baik menggunakan pendekatan yang sifatnya pendekatan masalah, biasanya yang menggunakan pendekatan masalah ini PAR, sedangkan kemudian untuk pendekatan yang aset atau pengembangan atau mengunggulkan potensi yang ada itu biasanya ABCD gitu. Nah, langkah ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan survei. Ini ketika sudah melaksanakan KKN ya. Pada saat sudah melaksanakan KKN, minggu pertama dan minggu kedua, kalian harus survei, mampir ke tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk mencari tahu, memahami sepaham-pahamnya, sedetail-detailnya tentang wilayah di situ. Baik dari alamnya, dari sumber manusianya, dari potensi ekonominya, dari sosial budayanya, semuanya di situ kemudian dicari bagaimana kemudian kalian betul-betul memahami, karena inilah yang akan dijadikan landasan atau pijakan. Keempat, setelah kalian memahami tentang seluk-beluk dari wilayah tersebut, dari desa tersebut, maka poin pentingnya adalah kembali kepada konsep. Kalau konsep pendekatan masalah, maka pisahkan masalah-masalah itu, pisahkan, kumpulkan, cari masalah mana yang akan kemudian menjadi prioritas. Masalah mana yang kemudian akan menjadi prioritas. Kalau kemudian dari sisi keunggulannya, pendekatan keunggulan atau potensi, maka cari potensi-potensinya, dikumpulkan dulu, diketahui. Nah, kemudian tentukan di situ potensi mana yang akan dikembangkan. Dalam hal ini biasanya untuk memudahkan kalian itu, kalian akan membuat yang namanya, kalau menggunakan pendekatan masalah itu biasanya akan membuat akar masalah. Itu akan ada akar masalah, nanti banyak sekali masalah-masalah akarnya itu ditulis semua. Dan kalau kalian menggunakan ini pendekatan keunggulan atau ABCD, itu akan mapping, ada pemetaan atau mapping terkait dengan potensi atau aset wilayah atau desa yang akan dikembangkan. Langkah yang kelima, setelah kalian paham terkait dengan masalah apa yang akan diangkat untuk diselesaikan atau keunggulan apa yang akan dikembangkan untuk semakin unggul, maka kalian perlu melihat untuk mengatasi masalah atau membuat keunggulan ini semakin unggul, maka kita perlu gandeng siapa? Nah, disitulah kemudian maka kita perlu melakukan musyawarah, mendatangi tokoh-tokoh masyarakat atau kemudian aparatur-aparatur desa untuk berkumpul dan bermusyawarah bagaimana kemudian melaksanakan langkah tersebut. Nah, dari perkumpulan inilah nanti akan muncul yang namanya program kerja. Jadi program kerjanya itu nanti akan diputuskan bersama dengan masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang bersangkutan. Karena sifatnya KKN ini bukan sebagai pahlawannya, tapi di sini kemudian bagaimana kemudian bisa menstimulus masyarakat untuk sadar
atau peka terhadap potensi-potensi apa atau masalah-masalah apa yang kemudian bisa diselesaikan atau bisa dioptimalkan keunggulannya. Setelah kalian paham terkait dengan siapa yang mau digandeng di dalam, kalian juga nanti perlu berpikir instansi-instansi atau lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas di luar juga yang kemudian mungkin bisa diajak untuk bekerja sama dan bersama-sama mengatasi masalah ataupun mengoptimalkan potensi yang ada. Proses pelaksanaan kegiatan. Nah, proses pelaksanaan kegiatan ini maka perlu juga ini ya keahlian yang khusus, dan pastikan di pelaksanaan kegiatan ini sudah dibagi betul siapa penanggung jawabnya dan akan melakukan apa dan lain-lain. Itu dirembukkan job description-nya gitu. Jadi biar masing-masing orang punya tanggung jawab, dan usahakan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya supaya mereka merasa ini programnya masyarakat sehingga merasa memiliki terhadap program itu, dan pada akhirnya ada ataupun tidak ada kita, program itu tetap berjalan. Langkah terakhir yaitu monitoring atau tindak lanjut dari kegiatan tersebut, agar supaya kegiatan tersebut dampaknya atau eksistensinya atau bahkan bentuk kegiatannya bisa tetap terlaksana meskipun ada ataupun tidak ada kita. Dan yang paling terakhir jangan dilupakan yaitu tentang laporan, karena kalau kalian tidak laporan itu ya nggak cek apakah benar nggak bisa dibuktikan gitu artinya. Dan usahakan laporan itu jangan di terakhir lah, buat program itu selesai H-7 atau H-5 sebelum kegiatan, sehingga kalian masih ada waktu kumpul di posko, karena ketika sudah mencar penarikan itu biasanya kalian udah punya kesibukan masing-masing, jadi sulit lagi untuk bisa bertemu. Itu akan menyulitkan lah, mending diselesaikan sebelum kegiatan. Nah, daripada sekedar teori, yuk kita langsung praktek bagaimana kemudian menyusun program kerja. Ikuti langkah-langkahnya ya. Ini ada contohnya kok. Baik, kita akan praktek langsung ya bagaimana kemudian kalian menentukan program kerja. Ini secara real. Kita urut nggak bisa dari awal, tapi ini prakteknya ya. Dari penelitian nggak mungkin. Anggap kalian sudah punya data, sudah punya ini, kemudian bagaimana menentukan langkahnya kemana, itu baru bisa dilaksanakan. Nah, contoh semisal kita akan melakukan pendekatan partisipatoris ya. Nah, di sini akar, ini pohon, ini cabang. Misal dah ya. Maka langkah yang pertama yang dilakukan ketika kalian menggunakan PAR, ini simpelnya saja ya, artinya tidak sedetail yang di buku-buku, tapi kalian cukup langsung kepada langkah teknisnya. Ini misal nih, ini muncul akar, ini akar namanya. Ini akan muncul masalah di sini, semisal sudah diketemui di desa itu ada masalah kebersihan, semisal pendidikan, narkoba, semisal, dan lain-lain lah, banyak. Maka langkah yang selanjutnya setelah ini kalian kuasai, maka lanjut kepada mana yang paling berdampak atau mana yang akan difokuskan. Semisal mau fokus tentang narkoba, contoh aja satu ini ya. Makanya di sini ya cari, tinggal lari ke sini. Goalnya, pohon tujuannya itu, tujuannya adalah mengatasi, semisal pohon tujuan, mengatasi penggunaan narkoba. Artinya remaja-remaja yang punya narkoba itu, yang kecanduan terhadap narkoba, itu akan kita buat untuk kemudian diminimalisir supaya kejadian narkoba ini tidak ada gitu. Tujuannya itu larinya ke sini agar supaya tidak ada lagi penggunaan narkoba di wilayah tersebut misalnya. Maka setelah ketemu masalahnya ini, kemudian punya tujuannya ini, nah, tujuan itu biasanya terwujudnya masyarakat yang bebas dari narkoba, semisal terwujudnya pemuda yang produktif, semisal sehat. Nah, itu ya kayak gitu aja sih. Itu sebenarnya langkah-langkah
taktis saja ya. Seandainya kalian bisa nyusun tanpa itu ya nggak ada masalah gitu. Yang terpenting adalah ketika narkoba ini, apa yang bisa dilaksanakan? Ketika sudah punya tujuan ini nih, tujuannya kan udah jelas supaya ini nggak ada lagi kan. Maka hal yang harus dilakukan ketika itu cari caranya. Ini yang namanya fokusnya, fokus temanya berarti kalian kan sudah fokus tema ke masalah narkoba. Nah, setelah ketemu ini narkoba, kalian akan berusaha kemudian melihat mapping. Nah, di mapping itu ada mapping lembaga biasanya. Nah, di mapping lembaga ini anggap satu wilayah atau satu desa atau wilayah kerja kalian lah. Ini ada lembaga-lembaga semisal ada SD, ada BNN semisal, ada masjid semisal, ada madrasah diniyah semisal, ada komunitas pemuda semisal di sini. Nah, dari sini untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita tentukan mana kira-kira yang perlu disasar gitu. Ternyata kan permasalahannya di narkoba, ini di pemudanya semisal. Maka untuk tersebut mana yang harus kita gandeng? Pertama kan komunitas pemudanya ini. Nah, kemudian komunitas pemudanya ini yang menjadi target atau sasaran. Langkahnya siapa yang bisa membenahi ini? Kalau yang di dalam ternyata dia kan ini komunitasnya ini juga ngaji kan semisal ya. Ngaji semisal. Nah ini kan ada langgar atau masjid. Pemuda ini selain itu ternyata juga masih ngaji atau masih berkumpul. Ya di sini kemudian disusupi, dimasuki bagaimana ada kegiatan yang bisa ngarahnya ke sini. Berarti ini jalurnya masjid juga bisa melalui pendekatan di masjid, melalui pendekatan di sekolah bisa ya. Di sekolah juga bisa karena mereka udah nongkrongnya di sana. Dan ketika yang di dalam ini sudah selesai, beres, semisal gak ada lagi yang bisa diajak kerjasama, juga lihat yang di luar, lembaga-lembaga yang di luar. Nah, di luar wilayah ternyata ada BNN. Nah, ini aja. Nah, yang BNN ini kemudian diajak, pertama ya mungkin yang ditatar dulu entah ininya dimasuki atau seperti apa. Jadi programnya bisa sosialisasi. Sosialisasi dulu. Ini turunannya. Sosialisasi ini gandengnya bisa dilakukan oleh BNN. Nah, BNN kan ya. Nah, ini programnya dari sini sudah bisa banyak. Kita buka ya. Buka lagi aja. Pertama kan kita mau fokus ke narkoba ya. Narkoba. Oke, ini jelas. Targetnya tadi adalah, targetnya ini ya, pemuda. Ini pemuda ini goalnya. Terus yang digandeng untuk menghabisi ini semua, tadi yang akan digandeng lembaganya tadi masjid, BNN, sama sekolah semisal. Nah, ya dari ini udah muncul nanti. Pertama dari BNN ini ya, mungkin sifatnya programnya adalah sosialisasi. Sosialisasi. Nah, dari BNN ini ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, programnya bisa langsung sosialisasi ke pemuda. Jadi sudah muncul program kegiatan sosialisasi ke pemuda. Udah, selesai.
sosialisasi ke pemuda. Terus bisa juga rehabilitasi, walaupun ini polisi nanti ya, di kepolisian nanti adanya rehabilitasi. Ini bisa sosialisasi ke sini dulu. Nah, setelah ini disosialisasikan ke sini, jangan cuma di sini, maka perlu juga mungkin yang ditatar di sini adalah mungkin di masjidnya sama di sekolahnya juga, agar kemudian menyampaikan hal yang sama terkait dengan bagaimana pencegahan itu juga dilakukan di masjid dan di sekolah, sehingga bukan cuma pemudanya yang dibuat, tapi juga kemudian sekolahnya sama masjidnya ya. Nah, jadi BNN bisa melakukan sosialisasi juga kepada sekolah sama masjid untuk membantu bersama-sama menangani pencegahan narkoba semisal. Nah, ini kan kalau sudah sekolah ini kan bisa larinya lari ke kurikulum semisal kayak gitu. Kalau di masjid nanti larinya akan semisal di masjid itu akan muncul di ceramah-ceramah itu kayak khutbah Jumat, akan lari ke arah sana juga gitu. Jadinya sinergi, semuanya bergotong royong untuk mengatasi masalah ini. Jadi tidak dilakukan oleh satu lembaga saja atau satu orang saja atau masyarakat saja. Mungkin juga kemudian di sini orang tuanya juga diajari gimana cara mengatasi anak yang kena ini kayak gitu. Jadi satu kegiatan yang namanya sosialisasi saja, sosialisasi ini saja, sosialisasi saja. Tapi bentuk kegiatannya sudah bisa beragam. Bisa sosialisasi ke anaknya kan, ke ininya. Artinya beragam gitu. Dari sosialisasi saja sudah beragam bentuknya. Begitu. Nah, yang terakhir langkah alternatif yang terakhir atau namanya apa ya? Tindak lanjutnya gitu. Nah, tindak lanjutnya setelah ada sosialisasi, tindak lanjutnya. Nah, nanti mungkin akan membentuk komunitas pemuda anti narkoba semisal. Anti narkoba semisal. Baik itu di komunitas itu sendiri atau kemudian di sekolahnya ada eskul. Atau kegiatan di masjid jadi lebih sering sehingga teralihkan. Gitu. Jadi tindak lanjut. Jadi berkesinambungan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu kalau berdasarkan pendekatan masalah. Kalau menggunakan pendekatan yang sifatnya potensi atau aset, potensi ABCD ya, kita pakai ABCD aja. Aset, basic, community, dan development. Aset, basic, community, dan development. Artinya pengembangan ini berdasarkan kelebihannya yang dicari ya. Misal di suatu desa ada aset yang begitu banyak, ada aset ekonomi, ada aset religi, ada aset apa, banyak sekali. Contoh gini aja dah. Ini desa diagramnya ya. Ada ini diagram kebutuhan desa. Semisal pakai pola mappingnya seperti ini. Di unsur pertanian, semisal segini. Peternakan segini. Pegawai negeri segini, yang segini, atau apalah, banyak aset-asetnya kan, banyak sekali. Ini di pertanian semisal. Nah, ternyata potensi aset yang paling banyak di situ adalah tentang pertanian. Nah, sini semisal ya. Pertanian. Nah, pertanian di sana cari lebih dalam lagi, kaji. Pertanian kopi semisal. Ini kopi semuanya. Rata-rata di sini pertanian atau perkebunan ya. Perkebunan kopi. Ini kopi semuanya. Kalian cari tahu dulu, mereka pengepul kopi ini dulu mungkin hanya dijual ke pengepul saja, sudah selesai ya. Nah, program kerjanya mungkin nanti kalian cari gandeng lembaga-lembaga lain yang bisa mengembangkan ini. Semisal
Ternyata bisa ke dinas perdagangan, semisal dinas perdagangan atau dinas ketenagakerjaan untuk support modal atau dan sebagainya. Kalau dulu kemudian ini programnya semisal hanya dijual di lingkungan desa saja, nanti cari bagaimana caranya supaya ini mungkin bisa ekspor ke luar negeri. Semisal ekspor ke luar negeri. Tentunya jangan kalian yang ngomong, karena kalian mahasiswa KKN nanti kemungkinan besar nggak akan dipercaya kalau status kemudian caranya dengan bermasyarakat tadi itu sama dengan yang par ya. Tapi ini di sini usahakan jangan kalian yang ngomong, jangan. Tapi kalian hanya sebagai stimulus atau fasilitator bagaimana kemudian masyarakat menggandeng satuan-satuan masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada. Kalian bisa gandeng dinas perdagangan atau dinas ini atau kemudian membentuk BUMDes misal, untuk BUMDes yang nantinya kopi ini akan dikumpulkan ke BUMDes semisal. Nah, dari BUMDes ini kemudian setelah diadukan pelatihan dari dinas perdagangan maupun dinas ketenagakerjaan atau dinas-dinas yang terkait, nanti ini bisa mengembangkan supaya bisa ekspor mungkin melalui legalitasnya ininya. Jadi dilatih dari pertanian ini kemudian bagaimana mungkin mengurus legalitas atau mengurus perizinan ekspor, bagaimana membentuk itu, dan itulah. Jadi fokusnya kepada keunggulan yang ada. Gitu. Selesai, hampir sama. Makasih. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.